Veteran Yogyakarta. Evaluasi pembelajaran. Setelah dilakukan evaluasi pembelajaran melalui evaluasi, maka tim penentu nilai akhir telah menetapkan bahwa dari 77 orang pelatihan dasar calon pegawai sipil golongan 3 angkatan 8 dan 9 tahun anggaran 2020 di PPSDM Kemendagri Yogyakarta yang dinyatakan lulus sebanyak 77 orang atau lulus semuanya. Adapun rincian hasil nilai adalah sebagai berikut. Untuk angkatan ke-8, nilai tertinggi 92,07, nilai terendah 83,47, nilai rata-rata dengan predikat sangat memuaskan 30. Nilai tertinggi 92,09, nilai terendah 84,25, nilai rata-rata 87,53, lulus dengan predikat (35 orang). Berikut. Terbaik yang kelima diberikan penghargaan kepada Berti Dwi Rahmawati ST MSc. Peringkat terbaik yang keempat diberikan penghargaan kepada Dr. Teti Agung Cahyati STMT. Peringkat terbaik yang ketiga diberikan penghargaan kepada Dr. Afido Yulistian STMST. Peringkat terbaik yang kedua diberikan penghargaan kepada Indah Kartika Sandi STMATC APA. Peringkat terbaik yang pertama untuk angkatan ke-8 diberikan penghargaan kepada Ida Ayu Purnama SEMST. Selanjutnya untuk angkatan ke-9, peringkat terbaik yang kelima diberikan penghargaan kepada Dr. Johan Danu Prasetyo Eskel MSc. Peringkat terbaik yang keempat diberikan penghargaan kepada Alid Istiani STMM. Peringkat terbaik yang ketiga diberikan kepada Barwita Sari STMing. Peringkat terbaik yang kedua diberikan penghargaan kepada Andiko Putro Suryotomo Eskom MDS. Peringkat terbaik yang pertama diberikan penghargaan kepada Pausan Irfandi STMT. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Dalam Negeri yang sungguh kami hormati, demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon Bapak berkenan memberikan sambutan dan menutup secara resmi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan ke-8 dan ke-9 tahun anggaran 2020 di PPSDM Kemendagri Yogyakarta pada hari ini, Senin, tanggal 27 April 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan sekaligus menutup pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri,
Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Teguh Setiabudi MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemendagri Regional Yogyakarta, Bapak Suroyo, dan juga yang saya hormati Kapusdiklat Pegawai Kemendikbud, Ibu Amurwani Sos Enhum, juga yang saya hormati Rektor UPN Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Umum dan Keuangan Bapak Wisnu Hadi SKMSI, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Utama Kerajaan dan Manajemen Pimpinan Ibu Erdiani Bestari, seluruh pejabat struktural dan para pejabat fungsional di suara di lingkungan PPSDM Negeri Regional Yogyakarta yang juga saya hormati, wabil khusus Bapak Ibu, Anda semuanya, para peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 8 dan 9, undangan yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita untuk tidak bosan-bosannya senantiasa mempersembahkan bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Kuasa. Karena pastinya hanya atas rahmat hidayahnya pula, maka pada hari ini, Senin, kita sama-sama bisa mengikuti acara penutupan latihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 8-9 yang dilaksanakan oleh PPSDM Kemendagri Yogyakarta. Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang hormati, saudara-saudara berkesempatan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak dan Ibu dan Anda semuanya, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1441 ini. Semoga yang kita laksanakan pada puasa dan pada puasa lainnya, termasuk apa yang kita laksanakan pada saat ini, penutupan dasar CPNS merupakan juga bagian dari rangkaian ibadah kita dan mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya juga menyampaikan selamat kepada para peserta laksar golongan 3, baik angkatan 8 maupun yang angkatan 9, baik yang dinyatakan 5 terbaik maupun yang lainnya. Selamat dari 77 orang peserta, angkatan 8 ada 37 dan angkatan 9 ada 40. Anda semuanya dinyatakan lulus semuanya. Ini yang juga perlu disyukuri. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor UPN Jakarta, beserta jajaran, dan juga Kemendikbud yang mempercayakan pelatihan dasar CPNS bagi para pegawai baru di lingkungan PN ke PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Saya berharap kalau memang berdasarkan evaluasi dari pihak PN, Kemendikbud, apa yang sudah dilakukan bagus, mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus kita lanjutkan, bisa terus kita kembangkan. Kita sama-sama ada di dunia pendidikan, walaupun pada domain yang berbeda.
Kami BPS Mendagri masuk ke SPM berada dalam domain pendidikan dan pelatihan untuk aparatur, sementara UPN salah satu universitas kita itu bergerak pada pendidikan domain untuk yang non aparatur. Namun pastinya kerjasama bisa kita laksanakan dalam berbagai bidang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus para peserta Latsar, Anda semuanya sudah mengikuti Latsar dengan baik, dan ini adalah salah satu Latsar yang dilaksanakan pada masa-masa yang penuh katakanlah dengan tantangan, termasuk juga apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, yakni pandemi COVID-19. Namun demikian saya berharap sejak awal sampai dengan saat ini, walaupun mungkin pada masa-masa kurang lebih 1 bulan ini ada beberapa hal yang kendala, semuanya bisa kita nangkap. Latsar ini tentu saja punya tujuan 4 hal, bagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang ASN. Paling tidak bagaimana mengembleng Anda semuanya sebagai CPNS agar mampu menjadi orang PNS yang mempunyai jati diri, mempunyai kompetensi, mempunyai daya perekat untuk NKRI. Dan yang kita harapkan adalah nantinya Anda akan menjadi PNS yang profesional, yang kompeten. Kalau Anda semuanya dari PN, mungkin sebagian besar adalah dosen. Kita berharap nantinya Anda akan betul-betul menjadi dosen yang handal, dosen yang profesional, yang punya kompetensi yang mumpuni, yang nantinya akan bisa mencetak kader-kader bangsa kita. Saya tahu UPN salah satu universitas yang terbaik yang ada di kita, khususnya di Jakarta, dan saya berharap Anda semuanya nanti akan bisa membawa UPN jauh lebih bagus lagi. Sekarang ini adalah era revolusi industri 4.0, era milenial. Tentu saja sebagai dosen, Anda dituntut untuk betul-betul bisa melek IT. Bagaimana terkait dengan Internet of Things, kecerdasan buatan, cloud, dan sebagainya. Ini nantinya Anda harus bisa lakukan. Anda sudah mengikuti Latsar dengan baik dan sudah dinyatakan lulus. Bentar lagi insya Allah nanti jasa diterima. Namun demikian kami berharap Latsar ini adalah namanya pelatihan dasar. Masih sangat dasar. Perlu tahap-tahap selanjutnya untuk mengikuti berbagai pelatihan. Baik yang sifatnya kedinasan maupun pelatihan-pelatihan lainnya. Agar Anda nantinya betul-betul menjadi PNS, menjadi dosen yang handal. Saya yakin, karena Anda adalah seorang dosen, Anda akan sangat terbuka terkait masalah ilmuwan. Bagaimana ilmu yang sangat dinamis. Bagaimana perkembangan IT yang begitu besar. Anda harus ikuti dengan baik. Cara mengajar mahasiswa pada zaman saya, tahun 86 sampai dengan 90-an, pastinya berbeda. Anda sebagai dosen mengajar mahasiswa di era-era sekarang ini pasti berbeda. Demikian juga nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu berbeda. Dan Anda harus betul-betul mampu memahami bagaimana metodenya, metode yang tepat. Bagaimana kemudian media harus disiapkan dengan baik. Mungkin tidak lagi dengan hard copy, tapi mungkin dengan digital Anda harus siapkan. Bagaimana mengajarnya tidak hanya ceramah, bagaimana, tapi dengan berbagai lainnya. Era internet, era dalam artian IT ini, revolusi digital harus betul-betul siapkan. Mungkin tidak harus selalu konvensional di dalam kelas, di dalam ruangan. Anda harus antisipasi. Mungkin mahasiswanya tidak harus untuk hadir selalu di ruangan. Tapi bagaimana bisa bagaimana e-learning dan sebagainya bisa dilakukan. Ini luar biasa, tantangan yang besar.
Bukan hanya ngomong saja, tapi juga konkret yang konkret seperti ini. Ini luar biasa. Jadi tolong itu ke depan kembali. Namun sebagai PNS, dosen yang handal tidak akan pernah melupakan jati dirinya sebagai pegawai negeri sipil. Bagaimana Anda harus mampu bersikap profesional, punya integritas yang tinggi, mampu melayani publik dalam hal ini mungkin Malaysia dengan baik. Anda juga PNS harus bebas dari politik, praktis, tidak memihak. Anda sebagai PNS, kita semuanya, bukan Anda saja, harus terbebas dari masalah KKN. Bagaimana Anda sudah belajar di dalam laksar terkait dengan agenda aneka. Itu harus diterapkan, bukan semata-mata pembelajaran di kelas. Demikian juga Anda sebagai PNS, Anda harus mampu mempersatukan. Anda adalah berkat negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga harus dihayati. Merah putih harus ada di kita. Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Harus. Anda harus pegang kuat itu. Bagaimana merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila. Harus selalu ada di dalam kita. Ini terus. Ini yang, karena apa? Karena Anda pegang peran yang sangat penting dalam cetak birunya bangsa kita ke depan. Anda akan memberikan pembelajaran pada kader-kader penerus bangsa kita. Ini luar biasa. Apalagi UPN yang terkenal juga sebagai universitas yang didirikan oleh veteran-veteran. Bagaimana nilai-nilai kejuangan itu muncul. Itu harus ya. Bagaimana sejarah berdirinya UPN harus juga Anda bayar. Ini harus lakukan. Dan sekarang UPN memiliki gedung yang sangat megah. Saya tahu karena saya, alma-mater saya di Jogja. Ini jangan cuma gedungnya megah, tapi juga bagaimana pembelajarannya harus bagus. Anda harus punya kontribusi yang bagus, kontribusi yang baik, kontribusi besar untuk kejayaan katakanlah UPN, itu kejayaan negara kita. Ini harus, ini yang saya harapkan betul-betul nantinya Anda setelah lulus laksar, motivasinya akan semakin meningkat, terus meningkat, semakin bagus, bukan malah. Walaupun Anda tadi banyak yang sudah S3 dan sebagainya, dosen, Anda masih sangat muda. Masa depan Anda mungkin jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang Anda saat ini. Ini juga yang harus diperhatikan oleh Anda. Bagaimana saat-saat ini harus persiapkan dengan baiknya untuk ke depan. Ini yang saya. Kemudian terkait dengan pandemi COVID-19, ini betul-betul harus kita ambil hikmahnya. Musibah ini, wabah ini, paling tidak sudah menghinggapi 210 negara di belahan dunia. Hampir seluruh negara di dunia sudah terkena pandemi COVID-19. Tidak terkecuali negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pastinya kita sudah tahu, kita update info tiap hari. 34 provinsi di Indonesia sudah terkena semuanya. Masalahnya bukan sekedar masalah positif PDP dan OD, tapi masalah COVID-19 ini sudah menjadikan masalah besar bagi semua negara, termasuk kita. Secara ekonomi luar biasa. Dampaknya menghinggapi, mengenai seluruh sektor, bukan hanya sektor pariwisata, perdagangan, perindustrian, perhubungan, tapi berbagai hal. Semua sektor. Secara ekonomi kita betul-betul juga menghadapi masalah. Keuangan negara kita, APBN kita sekarang direfokusi, direalokasi untuk menangani COVID-19. Banyak hal. Tapi di sisi yang lain, kepada saudara yang saya hormati, pandemi COVID-19 ini, yang semua negara belum punya pengalaman untuk menangani. Ke depan ada hal-hal yang mungkin bisa kita ambil makna secara bagus. Kehidupan baru yang betul-betul kita ambil peluangnya. Termasuk adalah
Pelompatan pemanfaatan IT, penutupan diklat atau latsar secara online saja baru pernah dilakukan saat pandemi ini. Jadi ini adalah penutupan yang keempat yang betul-betul dilakukan oleh PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Setiap minggu penutupan secara online, ini baru kita alami. Kami sekarang berbagai diklat off yang secara konvensional tergantikan dengan berbagai diklat yang sifatnya distance learning, e-learning. Semuanya teleconference. Saat ini lebih dari 95% pegawai saya, pegawai kantor saya, termasuk kantor-kantor yang lain, yang di Jakarta, itu sudah off. Sudah work from home. Kami nggak lebih dari 5% yang ada di kantor ini. Sekarang kerjanya juga by online. Kami rapat seperti ini juga. Kami menentukan suatu kebijakan seperti ini juga. Ini luar biasa. Mereka yang work from home juga absensinya lewat online. Memberikan laporan online. Ini ke depan. Ini baru dalam tata kerja. Perdagangan online. Bagaimana sekarang saya, anak-anak saya, dan mungkin banyak yang lainnya melakukan proses jual beli. Kami beli apa-apa hampir semua online. Atau minimal memanfaatkan Gojek, GoFood, GoSend, GoShop, dan sebagainya. Ini semuanya. Tapi dalam tata yang lain, kesehatan sekarang pakai masker. Dulu pakai masker itu risih, sekarang pakai masker adalah kebiasaan. Mungkin ke depan masker akan menjadi fashion. Bagaimana sekarang salaman sudah begini, tidak langsung begini. Ini mungkin ke depan juga harus baik. Banyak hal yang nah, tolong kepada Bapak dan Ibu, khususnya para peserta latsar, hal-hal seperti ini adalah juga yang harus kita perhatikan. Tapi yang jago harus kita perhatikan adalah pasca pandemi, bagaimana kita merecovery bangsa kita. Kita semuanya harus punya kontribusi, termasuk Anda, punya kontribusi terhadap penanganan masalah ini, terhadap recovery-nya, pencegahannya. Ini tolong. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Pak Kapus, PPSDM, Pak Kapus Pegawai, Pak Karo Umum, dan semuanya yang ada di sini, kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, tolong betul-betul jaga kesehatan, daya tahan tubuh kita ditingkatkan, olahraga dimaksimalkan, kemudian juga mungkin berjemur, vitamin C dan sebagainya. Tapi yang sangat penting adalah bagaimana kita juga physical distancing, menjaga jarak itu juga yang sangat-sangat penting untuk kita semuanya. Saya berharap mudah-mudahan kita semuanya akan terhindar dari virus corona ini dan akan terus sehat, akan terus berkarya, memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa kita sesuai dengan potensi dan posisi kita masing-masing. Selamat kepada Anda semuanya yang telah menyatakan lulus. Nanti kita segera sampaikan terkait masalah SPP-nya. Kemudian juga mudah-mudahan nanti 100% PNS-nya bisa cepat turun. Anda bisa mengabdi dengan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan komunikasi kita, silaturahmi kita, minimal komunikasi silaturahim serta latsar dengan PPSDM Regional Yogyakarta akan terus dibangun. Demikian juga komunikasi antara kita dengan UPN. Kami harapkan Pak Wisnu, mudah-mudahan salam buat Pak Rektor, mudah-mudahan kita terus terbangun, mudah-mudahan nantinya juga ada dosen-dosen UPN yang berkenan untuk memberikan pembelajaran pada adik-adik yang ada di Jogja. Kita sangat senang, kita welcome. Demikian juga dengan Kemendikbud, Kapus Diklat Pegawai, Ibu Amurwani, mudah-mudahan ini juga menjadi langkah yang baik untuk ke depan. Kami lebih sering bekerjasama dengan Pustekom yang ada di Ciputat. Mudah-mudahan nanti dengan Kapus Diklat Pegawai, Kemendikbud kami juga banyak hal yang bisa kita perbuat. Kami sangat berharap PPS Kemendagri maupun regional. Kalau Kemendagri kami yang ada di Salawan, Kalibata, Jakarta Selatan,
punya juga yang ada di Gedung Bogor. Kami punya 4 regional, Bukit Tinggi, Bandung, Jogja, dan Makassar, serta 1 balai pengembangan kompetensi Satuan Polisi dan Pamong Praja. Ini ada di Rokan Hilir, jadi punya 4 regional, 1 balai. Dan kami juga mengkoordinasikan seluruh PPSDM provinsi yang ada 34 di seluruh Indonesia. Dan tentunya juga dengan BKPSDM, Kap Kota yang ada di kabupaten dan kota. Saat ini kami sedang kontribusi dalam banyak hal, di mana sebagian gedung kita itu dipakai untuk menangani COVID-19. Seluruh PPSDM yang ada di Indonesia, masuk di negeri dan provinsi, itu kita siap untuk dijadikan lokasi untuk penanganan COVID-19. Seperti di Jogja sekarang ini adalah juga dipakai untuk stay para tenaga medis COVID-19 dari DIY. Kami yang ada di Kemendagri juga akan dipakai untuk isolasi mandiri para COVID-19 untuk wilayah Jakarta Selatan. Yang ada di Bogor untuk Kap Bogor. Dan beberapa provinsi lainnya begitu. Inilah salah satu kontribusi kami, walaupun kami juga harus lebih hati-hati terkait masalah ini. Tapi ini adalah sebuah kontribusi untuk bangsa kita, mudah-mudahan bisa menangani COVID-19. Demikian beberapa yang perlu saya tekankan. Sekali lagi selamat pada Anda semuanya, pada Mendikbud dan UPN. Terima kasih. Masukan-masukan dari Bapak dan semuanya tentu saja sangat kami harapkan sehingga bisa untuk penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Atas nama negara, saya sekali lagi terima kasih. Tiada gading yang kartat. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang pas, ada kelemahan, kekurangan, saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan bisa kita perbaiki. Dan nanti saya juga minta saran masukan dari Bapak dan Ibu semuanya setelah acara penutupan ini. Demikian Pak Kapus, Pak Suroyo, Bapak dan semuanya, para suara, terima kasih juga atas dedikasinya sehingga kegiatan Nasar di Jogja bisa berjalan dengan baik. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 8 dan angkatan 9 yang seluruhnya berasal dari PN secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santu Santu Om. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih. Pembacaan doa oleh Bapak Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas kasih dan sayang-Mu, kami masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka upacara penutupan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 8 dan 9 tahun 2020 dalam keadaan selamat tanpa rintangan yang berarti. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur dan mohon ridho-Mu atas terlaksananya pelatihan dasar CPNS ini dengan baik.
Jadikanlah pertemuan di antara kami ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat dan sahabat. Serta jadikan pula perpisahan di antara kami perpisahan yang dipenuhi dengan berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikan waktu yang telah kami lalui menjadi amal soleh dan penuh rahmat-Mu, serta momen yang bermanfaat di dalam tugas-tugas kami berikutnya yang lebih besar dan bermakna. Anugerahkan kepada kami cahaya kebenaran di dalam kalbu kami, agar kami mampu membedakan jalan yang benar dan yang salah. Ya Allah, ya Rabbi, tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan tinggikan derajat kami untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kami demi untuk membangun daerah kami menjadi daerah yang lebih baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan, kami kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian seluruh rangkaian upacara penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 8 dan 9 tahun 2020 yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta secara resmi telah selesai. Diucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala BPSDM, Bapak Kapus Regional Yogyakarta, Ibu Kapus 3 BPSDM, Kapus Diklat Pegawai Kemendikbud, dan Kepala Biro Umum dan Keuangan UPN. Sekian dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin menyapa sebentar Pak Wisnu Hadi. Tolong mute-nya dibuka, Pak. Gimana komentar, Pak? Saya mohon sepatah dua patah dari Pak Karoni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pertama, Pak Rektor izin karena tadi Rapim kebetulan desakan dari mahasiswa untuk bantuan paket data kuliah daring itu, Pak. Mohon maaf. Selamat ya, Pak ya. Ya, nanti kami sampaikan salam dari Bapak. Nah, yang kedua, kami sangat berterima kasih karena teman-teman dosen kami yang baru sudah bisa untuk meningkat nantinya menjadi yang dilakukan oleh BPSDM. Mudah-mudahan mereka kualitasnya makin meningkat, Pak, karena mereka adalah untuk membawa kemajuan bangsa dan negara ini, generasi senior muda yang mereka nantinya sangat berperanan dalam meningkatkan para cerdik pandai yang di negara kita ini. Dan kami terima kasih karena memang BPSDM dengan baik bisa melaksanakan segala istilahnya untuk jalur-jalur yang pas untuk mendidik mereka, Pak, dari generasi
pegawai yang baru ini, sehingga mudah-mudahan bisa tambah berkembang untuk BWSDM juga. Demikian kira-kira sedikit saja Bapak, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut, nanti mudah-mudahan ada diklat-diklat yang lain yang bisa kita kerjasamakan. Terima kasih. Salam juga untuk semuanya. Terima kasih ya Pak, salam ya Pak Rektor. Saya ingin minta kalau masih ada Ibu Amrwani, mohon masukannya Bu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala BPSDM Kemendagri. Diklat hari ini adalah diklat tingkat dasar bagi PNS, baik yang terutama di lingkungan di Kemendikbud ya Pak ya. Jadi diklat-diklat diperuntukkan untuk PNS. Nah, pada diklat ini saya kira yang sangat harus ditekankan adalah pembentukan karakter. Dalam arti apa yang sudah tadi juga Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan nanti adik-adik ini sebagai penerus kita-kita, terutama adalah karakter kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara yang tidak lagi mempunyai mindset untuk dilayani oleh masyarakat, tetapi kita harus bisa melayani masyarakat. Dalam hal ini adalah bagaimana nanti para dosen-dosen ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para mahasiswanya. Terutama mungkin juga yang harus kita pikirkan, kalau selama ini mungkin masih blended learning, karena kita pada saat ini mungkin akan dipaksa, karena kita sudah dalam kondisi yang sangat dipaksa untuk menjadikan teknologi sebagai sarana utama, sebagai media komunikasi dan media pembelajaran kita. Nah, untuk itu mungkin nanti semua di pusat pendidikan dan pelatihan Kemendikbud itu sudah mulai menggunakan media daring atau e-learning. Jadi mungkin ini yang mesti kita siapkan. Juga untuk dosen-dosen muda sudah harus menyiapkan semua bahan ajar kepada mahasiswanya, terutama itu dengan media jarak jauh, karena ini adalah media yang kemungkinan akan kita gunakan untuk selanjutnya. Nah, Bapak Karo BPSDM Kemendagri dan juga BPSDM Yogyakarta, Pak Bapak Guru Umum. Jadi satu hal yang juga ingin kami garis bawahi, bagaimana tadi Pak Karo Kemendagri, Bapak BPSDM Kemendagri, bahwa kita sebagai aparatur sipil negara yang harus bebas dari intervensi politik, yang tidak memihak pada satu kepentingan politik atau kelompok tertentu, dan juga kita harus mempunyai integritas yang tinggi, dalam hal ini bebas dari KKN, bebas dari kepentingan kelompok lainnya, dan juga kita harus dapat menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa sebagai aparatur sipil negara kita mempunyai kredibilitas, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena selama ini ada suatu persepsi di dalam masyarakat bahwa apakah itu aparatur sipil negara, apakah itu dosen pemerintahan atau dosen negeri, mempunyai image yang kurang baik. Nah, ini adalah tugas dari adik-adik, karena pembekalan kemarin sudah semuanya diberikan di dalam modul-modul, terutama bagaimana adik-adik menyerap modul karakter, menjaga persatuan dan NKRI bangsa. Ini adalah tugas adik-adik semua, persatuan dan kesatuan itu yang tidak bisa ditawar lagi, dan ini adalah tugas adik-adik juga menjaga diri kita sendiri, menjaga para mahasiswa terbebas dari intervensi ideologi-ideologi lain yang bisa masuk melalui pembelajaran-pembelajaran, terutama kampus.
karena saat ini kampus adalah media yang sedang diincar oleh ideologi-ideologi lain yang menawarkan ideologi selain ideologi Pancasila. Mungkin ini saja Bapak Kepala Biro PP SDM Kemendagri. Pada intinya pelatihan ini adalah sangat penting bagi para PNS, calon-calon PNS yang nanti akan menjadi tongkat estafet bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Mohon izin saya belum kenal nama Bapak Kepala BPSDM Kemendagri. Mudah-mudahan nanti kita bisa selanjutnya bekerja sama, terutama juga untuk sumber daya manusia di bidang pendidikan, terutama untuk dosen dan guru. Terima kasih, selamat pagi, selamat ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Bu Nurwani. Salam kenal juga, saya Pak Teguh Bu, dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa kita saya ingin menyapa nih satu dua orang dari para peserta laksa. Saya mulai, saya coba Apido. Ya Pak, coba selamat. Kamu komentar deh, apa yang kamu alami, kemudian ada nggak masukan-masukannya? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesan-pesan yang kami alami selama proses pembelajaran ini adalah baik Pak. Jadi dimulai dengan kegiatan di Klatpur, di Klaten ya. Kita di sana dibina untuk pengembangan wawasan kebangsaan dan sebagainya. Kemudian 2 minggu berikutnya kami di PPSDM di Regional Jakarta, di sana kami juga belajar banyak. Lalu setelah itu melalui pembelajaran daring kita juga bisa bisa mendapatkan informasi konten saya selama pembelajaran di PPSDM ini. Baik, kami juga dapat memanfaatkan apa-apa saja yang sudah kami dapatkan melalui dan kami rasa semua telah berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Apa sarannya, masukannya? Syarat masukan mungkin ada kelemahan-kelemahan apa itu? Kalau masukannya saya sih sudah oke dengan apa yang sudah direncanakan ya Pak. Artinya dari tata laksana itu sudah bagus. Mungkin medianya mungkin Pak ya. Jadi media pembelajaran yang mungkin bisa dibuat lebih bervariasi Pak. Jadi supaya tidak sama satu dengan yang lain. Gitu. Oke, terima kasih ya. Tes. Tes satu lagi coba. Rizka. Silakan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Dari Bahatsar ini saya dan teman-teman pasti menerima banyak pengalaman baru yang mungkin belum pernah kita rasakan sebelumnya, dimulai dari di Klatpur sampai di PPSDM Yogyakarta. Untuk saran untuk masukannya sepertinya ya karena ada kendala di keadaan ini, di COVID ini, mungkin ada beberapa yang dadakan gitu Pak. Pertama contohnya yang ada PKTBP itu kita harus menyelesaikan dalam yang ini memang baru ya. Jadi itu kita waktunya di sela-sela kegiatan kita di kampus
kita ada kegiatan. Tapi ternyata untuk alhamdulillah tetap kita bisa menyelesaikan dengan baik. Mungkin masukannya kalau memang ada yang yang baru yang belum tersampaikan, yang kegiatan-kegiatan yang baru itu bisa disampaikan dulu sebelumnya. Jadi kita nggak kaget di sela-sela kegiatan kita yang lain di kampus. Kalau yang lainnya sepertinya sudah, alhamdulillah kita sudah bisa lulus semua. Terima kasih juga kepada para wijaiswara yang sudah membantu kita belajar banyak selama di BPSDM. Itu saja Pak, kurang lebih. Terima kasih ya, Finskaya. Satu lagi, terakhir, saya Rasul. Saya ingin Anda. Ya Pak. Silakan coba, kamu kasih masukan. Ada nggak? Nggak ada Pak. Next. Ya udah. Oke, sukses ya buat kamu semuanya. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya coba kalau gitu ke yang gantian perempuan. Indayu, silakan. Ya, silakan. Suaranya masih. Nggak kedengaran suaranya. Speaker kamu belum? Oh, belum ya? Oke, ada gangguan. Kalau gitu, sekarang saya coba Tia Lupita, silakan. Ya. Selamat pagi. Ya. Pesan saya selama kami semua ini paksa, jadi sebenarnya baik Pak, sama seperti tadi sudah disampaikan, kami mendapat banyak manfaat pengalaman yang sebelumnya memang kami belum pernah melewati masa-masa seperti di Dodiklatkur, bagaimana kita dilatih kemandirian kami, kemudian sikap kami, perilaku kami. Nah itu adalah hal yang positif menurut saya. Kemudian saat di PPSDM pun kami juga belajar mengelola waktu. Bagaimana kemudian ketika di Dodiklatkur waktunya sudah di-set gitu ya Pak. Sementara di PPSDM kita harus mengatur diri kita sendiri, mandiri terhadap diri sendiri. Jadi itu juga hal yang positif, salah satu mungkin soft skill yang kami dapatkan selama kami laksan. Jadi untuk PPSDM dalam penyelenggaraan ini sudah bagus. Benar tadi bahwa mungkin jika ada informasi-informasi atau kegiatan yang sifatnya mendadak dapat diberitahukan terlebih dahulu agar kedepannya juga kami bisa mempersiapkan dengan baik. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Dia Lupita Sari. Terima kasih. Sukses ya. Mungkin dari saya cukup itu saja. Kali ini terima kasih Pak Kapus, Pak Royo, Pak Kapus Diklat, Pak Wanti, Pak Karo Umum, Bu Wisnuwati, Bu Erlin, dan jajaran. Terima kasih. Saya mohon diri, tapi nanti kalau Pak Kapus atau Anda semua mau bicara mungkin kangen-kangen silahkan. Jadi untuk telekonferensi ini kami belum akan tutup, kami akan end telekonferensi ini jam 11.30. Jadi silakan kalau Anda semuanya mengobrol lewat telekonferensi. Terima kasih, salam sehat semuanya. Silakan mungkin Pak Widodo boleh juga mungkin kalau mau ngobrol. Ya, Pak Kaban, dipersilahkan Bapak Ibu semuanya yang ingin langsung say hello sama teman-teman dan sebagainya, silahkan langsung saja ngobrol.
Selamat untuk semuanya. Terima kasih Pak Suroyo, Pak Widodo dan jajaran WI. Terima kasih Pak. Ada Suara bisa disampaikan. Ada Bu Korini, Pak Bangkit, ada Bu Resti, ada Bu Meka, Bu Ibu, silahkan ditanya. Mohon izin mungkin Pak Suroyo bisa memberikan closing statement. Ringkas saja Pak Suroyo. Terima kasih. Sekali lagi selamat untuk teman-teman semuanya kita Latsar dan tentu terima kasih dari Kapus Kemendikbud dari UPN kerjasama yang baik dan khusus untuk para Latsar saya akan menyampaikan kesan saya saja teman-teman semua. Saya sangat bangga dengan saudara semua. Amin. Saya sangat bangga pada saudara semua. Menurut saya, saudara mempunyai suatu keunggulan komparatif dari aspek sikap dan perilaku. Jadi seorang intelektual yang dari aspek sikap perilaku bisa istilahnya tidak sekedar pintar saja, tidak pintar saja, tetapi Anda bisa hidup bersama dengan orang lain, bisa menerima orang lain, bisa membangun sebuah teamwork. Ini satu hal yang menurut saya sangat positif, yang saya harapkan ini bisa dijaga terus, bahwa kejayaan bangsa ini hanya bisa terwujud kalau kita bersatu. Sekali lagi, kejayaan bangsa ini hanya bisa terwujud kalau kita bersatu. Untuk itu, saya sangat berharap kepada saudara semua, bahwa saudara bisa selalu menyatukan pikiran-pikiran saudara untuk membuat bangsa ini lebih maju ke depannya. Itu saja dari saya. Kalau sekiranya juga ada yang disampaikan kepada saya, silahkan angkat tangan, silahkan siapa saja. Kalau dari saya itu, monggo kalau ada. Terima kasih Pak Suroyo. Silahkan angkat tangan, ya. Silahkan. Ya, tidak ada. Kalau ada, silahkan angkat tangan dan bicara. Kalau tidak ada, ya terima kasih. Kalau selama ini saya melayani saudara ada yang salah, mohon maaf. Dan saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon izin sebentar Pak Suyamto ini yang selalu mendampingi kelas 8 dan 9. Ya, langsung Pak Yamto, monggo Pak Yamto. Pak Suyamto ini kaptennya 89 ini. Silakan Pak Suyamto bisa memberikan apalah semacam kesan-pesan mungkin Pak Suyamto. Ya, terima kasih Mas Fedi ya. Pertama saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan peserta Latsar PTNS. Sekarang tidak lagi C ya. Amin. C-nya hilang barusan saja. Atau belum? Oh ya belum, ya. Setidaknya saya ucapkan selamat dan terima kasih yang selama ini atas kerjasamanya. Dan saya, Suyamto, selama mendampingi rekan-rekan semuanya dari Dodik Lapur sampai ke BPSDM, sampai ke mati listrik, malah. Ini ketika dimulai dari Dodik Lapur itu, bahkan dari pelatihnya juga itu bisa dikatakan angkat jempol. Artinya diberi sedikit materi maupun praktek sebentar saja
peserta itu langsung pada paham. Itu justru kami dapatkan dari pelatih. Saya sekali lagi ucapkan luar biasa dan selamat buat angkatan 8 dan 9, terutama Mas Silva, Mas Tommy, Mbak Ida, Mbak Tiara, dan semuanya di 8 dan 9 yang saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau menyampaikan. Mohon maaf Pak, boleh minta waktunya sebentar? Iya. Nah, ini untuk ketuanya nih, silakan. Yang pertama saya mewakili teman-teman mungkin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu di BPSDM atas bimbingannya, atas asuhannya selama kami di Depo, selama kami di Bajiro. Sungguh ini sebuah pengalaman yang luar biasa, yang saya yakin 30-40 tahun lagi teman-teman ini tidak akan lupa 3 minggu kita yang paling berkesan dalam seumur hidup gitu. Mungkin bahkan lebih berkesan daripada malam pertama. Wah, iki. Itu Pak, dan kami juga mohon maaf apabila selama berjalannya acara di BPSDM kami ada kesalahan, mungkin teman-teman sering suka bercanda, suka ngomong seenaknya, suka agak nakal sedikit. Mohon maaf Pak, yang namanya ya walaupun sudah pada punya anak, tapi hitungannya masih pada bocah Pak. Jadi kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak Pak. Itu jadi terima kasih sekali dan mohon maaf. Ini itu aja dari saya Pak. Oh ya Pak, satu lagi Pak, mungkin ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman Pak berkaitan sama step selanjutnya kita mengenai tes kesehatan Pak. Apakah tetap dilakukan, kita harus ke rumah sakit dalam kondisi pandemi seperti ini, yang itu kalau boleh saya bilang agak membahayakan buat teman-teman untuk ke rumah sakit dan tes itu di tengah kondisi di Jogja kan di RSUD Sarjito itu yang pusatnya penanganan COVID Pak. Apakah ada info mengenai itu? Apakah bisa ada keringanan mungkin ditunda tesnya atau seperti apa? Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya jawab dulu ya, karena ini terkait dengan kelanjutan penerbitan SKPNS. Jadi setelah ini mungkin dari kepegawaian PN dan Kemendikbud akan mengarahkan saudara-saudara. Tetapi karena memang dalam kondisi seperti ini, tentunya kita masih menunggu untuk tindak lanjut. Jadi nanti akan ada pengumuman lebih lanjut dari bagian kepegawaian di UPN maupun di Kemendikbud. Itu saja Mas Depo. Baik, terima kasih. Pak Nur Hasim, mohon screenshotnya di klik merah dulu Bapak Nur Hasim. Di off-kan dulu ya, di atas itu ada official merah. Iya, matur nuwun Pak Narasi. Silakan, mungkin dari Bapak Ibu Widya Iswara mau menyampaikan, monggo. Mohon izin mungkin dari Ketua Angkatan 9, Mas Silver mau menyampaikan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya sini mau mewakili teman-teman Angkatan 9 Pak untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pegawai BPSDM Yogyakarta karena sudah membantu, kemudian menjaga kami, membimbing kami selama masih di Dapur hingga di BPSDM. Kemudian mungkin ya sebagian besar sudah disampaikan sama rekan saya Mas Tommy. Cuman mungkin ada satu yang ingin saya tanyakan juga Pak terkait berkas laporan kami, apakah itu nanti kan ada yang untuk rancangan aktualisasi itu belum ada tanda tangan Pak Kapolri. Kemudian terkait berkas berkas laporan itu nanti apakah teknisnya bagaimana setelah ini Pak? Apakah kami harus mengumpulkan visi karena itu kan belum ada tanda tangan semua seperti itu Pak? Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya, Mas Medi ya. Monggo silakan Pak. Terkait dengan laporan ini, tentunya kita menunggu perkembangan tanggal jawab ini. Yang jelas kami masih memerlukan bahan-bahan fisik itu untuk pertanggungjawaban kami. Jadi silakan disiapkan saja segalanya, nanti kami beritahukan lebih lanjut. Jadi grup WA-nya jangan dihapus dulu, tapi informasinya nanti melalui Mas Ardi. Gitu, Mas Silver. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Widodo.
Sama-sama ya. Yang lain dipersilahkan, monggo. Perwakilan Bapak Ibu WI mungkin Pak Widodo, monggo. Monggo Bapak Ibu WI yang ada di sini ada Sumantri, Pak Sumantri. Pak Sumantri ada. Ya. Perwakilan mungkin 1 atau 2 Bapak Pak Ibu. Selamat ada, Pak Selamat monggo Pak Selamat Sugiarto. Oh, J. Selamat pagi. Pagi, Pak. Adik semuanya. Pagi, Pak. Yo, Medi, Pak. Ya, Medi. Ya, Pak. Yuk. Selamat ya, semuanya sudah selesai melaksanakan salah satu langkah untuk menuju ke PNS. Masih banyak langkah yang harus diikuti, semoga semuanya lancar nantinya, sehingga tahun ini atau tahun depan paling lambat sudah memperoleh SK PNS. Amin. Kemudian menjadi lebih terbuka untuk pengembangan karier, karena kalau sudah menjadi PNS nanti adik-adik semuanya yang ingin melaksanakan pendidikan lanjut lebih terbuka karena sudah menjadi PNS, karena biasanya kalau tugas belajar itu syaratnya PNS dulu, itu nanti bisa berangkat, sehingga itu membuka ruang Anda semuanya untuk segera bisa meningkatkan pendidikan yang memang diperlukan kalau di dunia pendidikan tinggi sih. Kalau kami sih nggak terlalu, kalau kami udah S2 sudah cukup, tapi kalau Anda semuanya ya harus sampai ke S3 sana, jadi doktor gitu, sehingga seperti pesan kemarin dari tahun kelas 1 siapa ya, karena ada yang akan segera pensiun ini karena tidak jadi profesor, jadi akhirnya 60 pensiun, sehingga membutuhkan dokter untuk terutama nantinya karena akreditasi, bukan dokter juga akreditasinya juga turun. Maka segera saja nanti ketika PNS sudah di tangan, silakan kalau mau segera melaksanakan melanjutkan pendidikan tinggi. Kemudian minta maaf kalau kami selama melayani Anda semuanya ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama bimbingan saya ini, selama bimbingan saya tidak bisa berperan dengan baik, saya minta maaf. Yang penting semoga saja silaturahmi tidak terputus begitu ya. Amin, insyaallah. Ya, amin. Dan kontak-kontakan monggo. Saya selalu menjaga diri untuk itu, bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, silakan. Kalau mau tetap menjaga silaturahmi dengan saya dan juga dengan teman-teman, karena teman-teman juga ada yang punya Facebook, punya Instagram, punya monggo, di samping lewat WA yang memang biasanya sudah ada. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi selamat untuk adik-adik semuanya. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk pengabdian adik-adik semuanya di lingkungan perguruan tinggi UPN Veteran Yogyakarta. Amin. Minta maaf kalau selama belum bisa melayani volunteer dengan sebaik-baiknya. Saya kira begitu Pak Widodo, terima kasih atas kesempatannya. Masih ada itu Pak Tri, monggo Pak Tri menyampaikan. Pak Tri, monitor Pak Tri. Dinyalakan dulu Pak Tri. Dinyalakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat, apresiasi tertinggi untuk semua partner diskusi saya, kelas 8 dan 9. Saya selalu menggunakan terminologi partner diskusi, karena hakikatnya belajar orang dewasa itu kedudukannya setara antara fasilitator dengan pembelajar. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua, dan perjalanan masih panjang. Ini adalah tonggak baru pencapaian Anda. Saya doakan semoga ke depan saya menyampaikan permohonan maaf kalau ada sikap itu kata yang tidak berkenan selama saya berinteraksi dengan panjenengan semua. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Jadi matur nuwun Pak Widodo, saya kembalikan ke Pak Widodo. Matur nuwun Mbak Tri, Pak.
Apa boleh di antara teman-teman? Ya, waktunya masih 8 menit dari BPSDM. Jadi saya terima kasih semuanya ya kerjasamanya selama ini kami selaku penyelenggara dimudahkan karena teman-teman bisa bekerjasama dengan baik dan juga bisa tuntas. Kemudian sama seperti yang lain, mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan terutama kami yang bertanggung jawab di sini masih banyak kekurangan. Itu semua karena keterbatasan kami, tapi semuanya demi kelancaran tentunya. Dan saya mohon maaf dan selamat untuk semuanya, sukses dalam karir, dalam keluarga, dan semuanya panjang umur, sehat, semoga COVID ini segera berakhir. Amin. Maaf, saya pamit nih karena mau langsung rapat lagi ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Nuhun Pak. Maturun. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yo, yang mau baca Pancasila sama undang-undang siapa Pak? Jul, pembukaan undang-undang Jul. Mas Jul, sebelum ditutup setengah 12 Mas Jul nyanyi Mas Jul. Playlist. Selamat bangga. Jul, playlist Jul. Iya. Iya Jul. Saya agak lupa saya. Ayo maju ke PNS. Mantap. Oh, itu cocok itu. Ayo. Mantap. Lanjut. Tapi Pak Sumantri harus ikutan ini, selamat. Ayo Mas Zul. Ayo Jul, banyak request Jul. Gas Jul. Jul, cek sound. Yang mudah saja. Selamat pagi, gitu aja, mudah. Langsung Jul. Yang mudah aja. Jawab selamat pagi. Putus. Catatan dulu ya lihat ini. Halo Bandung dulu. Halo Bandung itu kalau destinasi akhir itu. Pagi gitu. Coba Pak Slamet